Sedih rasanya kalau video kita nggak ada yang tonton kan? Apalagi dengan subscriber kita yang sudah banyak. Di video ini, aku akan meluruskan makna kata tersesat. Tersesat itu kan salah jalan ya, Mams? Aku berpandangan dari yang aku pelajari, grup ataupun komunitas tempat kita untuk membesarkan channel dengan cara yang sehat. Channel yang sehat itu akan mendatangkan penonton dengan sendirinya karena kita mengikuti cara yang benar dari YouTube. Dari hati yang paling dalam ini, semua aku lakukan agar aku dan para pemula dapat membesarkan channel dengan cara yang sehat. Oke, Mam, keep on watching, jangan gagal paham lagi ya. Assalamualaikum, ya, hai, welcome back. Hariku by me Haruma. Mam Haruma mau ngapain nih? Aku kali ini mau membahas sesuatu yang serius lagi. Berusaha untuk membuka pemikiran lagi. Agak kecewa sebenarnya. Sangat kecewa sebenarnya. Ini berhubungan dengan TWM yang ke-16 kemarin. Yang mana aku bilang bahwasannya para pemula, khususnya emak-emak ya, kita nih emak-emak ataupun bukan mama, pokoknya semua pemula lah, jangan sampai tersesat. Jangan sampai tersesat. Kok Mam Haruma ngomongnya gitu banget sih? Sampai ngomong tersesat. Kok bahasanya terlalu ekstrim sekali, terlalu menyogrok gitu ya kalau kata orang. Tahukah Mam, bahwasannya apa yang aku bicarakan itu adalah sesuatu kebenaran. Aku sangat tidak setuju dan sangat tidak sepaham dengan yang namanya sub for sub ataupun gotong-gotongan itu, atau juga sama yang nonton-nonton bareng itu ya. Nggak setuju. Karena apa? Kok Mam Haruma nggak setuju? Kalau Mam Haruma nggak setuju ya udah. Maksudnya gini ya Mam, aku bicarakan kemarin di channelku sendiri, di videoku sendiri, di TWM. Aku berusaha untuk memberi pandangan untuk para pemula. Pemula itu rata-rata seperti aku dulu, itu nggak ngerti apa-apa sama sekali. Banyak senior-senior kita yang banyak juga yang menyarankan gotong-gotongan itu kan. Iya, makanya ada yang bilang juga kenapa Mama Haruma nggak setuju kalau misalnya kayak gitu salah, kenapa banyak senior yang menyarankan itu, gotong-gotongan itu atau apalah itu ya. Itu silahkan tanya ke orangnya tujuannya apa. Tapi yang aku pelajari dan aku baca, makanya coba deh kenapa kok banyak yang bilang sub for sub itu akhirnya banyak yang hilang. Subscriber kita hilang. Sadarin kan? Karena memang kan dibilang oh itu masuk spam. Kebaca, kedetek sama YouTube, masuk spam akhirnya. Dari situ udah tahu dong, ternyata sub for sub itu adalah salah, ya kan? Tapi kadang-kadang gini loh, apapun itu keputusannya, kembali lagi itu haknya masing-masing. Banyak yang tersinggung dengan kontenku yang kemarin. Mungkin yang tersinggung memang yang menjalani itu hak kalian. Saya tidak menjudge cara kalian, tapi di sini saya berusaha untuk berbagi, berusaha untuk mengedukasi untuk para pemula agar tidak terjerumus. Karena apa? Karena itu tidak bagus. Contoh halnya seperti ini ya. Aku mengibaratkan, aku menganalogikan ya, seperti halnya mencuri.
mencuri itu kan dilarang ya? Ya nggak sih? Dilarang kan ya? Tapi ada orang yang mencuri karena terdesak oleh suatu kebutuhan. Dia terdesak sama kebutuhan sehingga dia melakukan itu, terpaksa mencuri. Apakah akhirnya mencurinya itu menjadi benar? Enggak kan? Mencuri tetap salah kan? Ya. Mencuri akan tetap salah. Dan kita dan orang yang mencuri itu akan terbiasa mencuri terus. Karena dengan alasan kebutuhan, dia tidak mempunyai pekerjaan, sehingga dia harus mencuri. Dia memberikan alasan karena suatu kebutuhan dia terpaksa mencuri. Padahal kalau kita mempunyai pekerjaan, ibaratnya dia tidak harus mencuri. Seperti itu juga dengan channel kita. Kalau channel kita bagus, kalau konten kita disukai, maka kita tidak harus mencari orang untuk menonton kita. Maksudnya adalah kita membuang waktu kita ikut ke dalam program yang nonton, saling nonton sehingga beberapa orang. Kenapa saya bilang tersesat? Agar para pemula tidak tersesat, tidak mengikuti cara itu. Karena cara itu salah, mengakibatkan channel kita tidak berpikir. Mengakibatkan kita tidak berpikir, teman-teman. Sesungguhnya yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk bisa membuat konten yang bagus. Untuk bisa membuat konten yang orang suka. Coba deh, kalau kita membuat sesuatu, kita bangun karena memang orang itu suka sama channel kita, tanpa kita minta mereka tonton, dalam artian kita membuat grup untuk saling tonton itu, mereka dengan sendirinya akan datang kok. Tapi kalau kita sama temen, kan YouTube juga di situ ada share ya ke teman-teman kalian, ada share. Berarti kita boleh mempromosikan channel kita ke teman-teman kita, boleh. Tapi bukan mengkondisikan, aku tonton kamu, kamu tonton aku ya, mengisi list untuk saling menonton. Karena itu membuat orang jadi malas, tidak berpikir untuk membuat konten yang memang orang suka. Dia nggak pernah tahu kontennya itu disukai apa tidak sama penonton, karena penontonnya itu dikondisikan. Begitu loh, Mam. Aku hanya berusaha membuka pemikiran, berusaha mengedukasi, karena aku belajar. Aku belajar karena banyak banget juga yang WA sama aku. Mereka nggak ngerti bahwasannya itu hal yang salah. Setelah mereka melihat TWM yang terakhir, yang kemarin, yang ke-16, mereka baru, oh itu salah ya, Mam. Banyak sekali. Aku kira memang itu yang disuruh sama YouTube. Karena apa? Sekali lagi aku bilang, karena keterbatasan kita sebagai emak-emak, hidup emak-emak. Keterbatasan kita sebagai emak-emak, kita kurang waktu karena tenaga kita sudah banyak terforsir untuk keluarga dan sebagainya, tapi kita tetap masih mau berkarya. Sehingga kita pemula hanya menggantungkan kepercayaan kita kepada orang yang lebih dahulu berhasil atau lebih dahulu memulai YouTube ini. Disinilah yang aku takutin. Kita harus mengedukasi dengan benar. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang salah ke orang dan orang itu praktekkan tanpa dia tahu dampaknya, saya kalau mengajarkan itu saya ikut dosa. Pasti ada yang pernah merasakan itu, yang udah monetize ataupun belum. Coba cek sekali-sekali. Apakah kalian akan tetap survive? Kalau nggak ada yang nonton, kalau yang nonton itu tidak dikondisikan. Tapi
kalau kita membuat sesuatu, kita membuat konten yang memang bisa memberikan kesenangan, misalnya bisa menghibur atau bisa memberikan edukasi, memberikan informasi, orang itu suka tanpa diminta akan tonton kok, karena mereka menyukai. Itulah kenapa aku bilang bangun personal branding kita, sehingga orang itu menyukai kita. Saya tidak pernah menjudge manusia, saya tidak suka caranya. Bukan karena saya, tapi karena memang peraturannya. Karena kenapa sih? Kayak aku berusaha untuk supaya nyampe ya. Aku gini. Aku ini berangkat dari ibu-ibu. Channelku juga channel tentang awalnya tentang ibu-ibu. Kenapa sih aku sampai masuk membahas tentang per-YouTubean untuk pemula? Karena banyak banget yang nanya sama aku. Sedikit sekali pengetahuan tentang YouTube, tapi punya semangat yang besar untuk YouTube. Aku selalu bilang di kontennya, di videonya, ayo buat videonya. Kalau sampai dia dapat edukasi yang salah, dia nggak ngerti kalau itu salah, ya dia lakuin, dia pikir itulah yang benar. Memang rasanya sih enak, Mam, teman-teman, saat kita mengkondisikan orang untuk menonton kita, atau saat orang kita kondisikan untuk subscribe kita, enak rasanya. Kita jenteng video, tiba-tiba banyak yang nonton, iya nggak? Oh, berarti serasa berhasil. Padahal itu fake. Moms, teman-teman, subscriber itu adalah orang yang menyukai channel kita. Dia berlangganan karena dia ingin selalu menonton kita, yang dituangkan ke dalam angka. Tapi itu sesungguhnya adalah orang. Tapi kalau orang itu dikondisikan tidak benar-benar suka dengan channel kita, di saat kita mengupload video dan tidak mengkondisikan, akankah ada yang menonton kita? Itulah kenapa aku minta, ayo Mam, ayo. Aku berusaha di sini mengedukasi, berusaha untuk, saya tuh rasanya gimana, sedih gitu rasanya. Saya berusaha untuk mengajak, membuka pemikiran teman-teman semua, para moms yang tidak banyak waktu untuk belajar. Aku coba ungkapkan di sini dengan cara mungkin nonton, dan alhamdulillah banyak juga mungkin di komen-komen bisa lihat ada yang dari mana merasa bahwasannya jam tontonnya naik setelah mengikuti TWM. Aku nggak perlu bahas. Aku nggak dapat apa-apa, nggak dapat, Mam. Tapi suatu kesenangan, suatu kebanggaan buat diriku sendiri kalau apa yang aku ucapkan ini bisa bermanfaat buat orang lain. Walaupun TWM ini masih sekecil lentera itu. Ya, lentera ini masih kecil. Walaupun kecil tapi sudah bisa bermanfaat, aku sangat senang. Aku tidak pernah mau menginjak orang lain. Tidak ada keuntungan buatku. Aku hanya mengatakan apa yang sesungguhnya menjadi kebenaran, agar kita para pemula tidak tersesat. Aku hampir tersesat. Karena itu aku mengajak teman-teman semua untuk tidak tersesat. Ayo sadar, aku mungkin masih punya waktu untuk belajar di channel-channel senior yang memang kiblatnya bagus. Tapi mungkin teman-teman yang lain nggak punya waktu untuk itu. Atau juga ada yang bilang, kadang-kadang bahasanya ketinggian, Mam. Kadang-kadang kita males mikir. Ada juga kan kita gaptek, Mam. Kadang-kadang males, dia ngomongin bahasanya terlalu tinggi. Disitulah aku di sini hadir, berusaha untuk, karena aku pernah merasakan itu, aku berbagi. Ayo kita jangan tersesat. Tapi kalau pilihannya begini ya, aku mengajak sesuatu yang baik, yang dianjurkan oleh YouTube,
YouTube memberikan kesempatan sampai dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Itu mempersiapkan kita. YouTube memberikan waktu kepada kita agar kita bisa membuat konten-konten yang baik, konten-konten yang disukai sama orang, murni. Itu loh maksudnya. Harus tahu itu maksudnya. Tapi di saat kalian mengkondisikan subscriber kita, mengkondisikan jam tonton kita, dan banyak yang harus, sampai kapan kalian mau mengkondisikan itu? Sekarang memang euforianya senang, rasanya senang, tapi saat kalian sudah dimonetize, kalian akan rasakan nanti. Sedih rasanya kalau video kita nggak ada yang tonton kan? Apalagi dengan subscriber kita yang sudah banyak. Lebih baik saat ini wajar kalau jam tonton, kalau subscriber aku masih dikit, banyak yang nonton juga dikit. Itu aku bilang kembali lagi ke proses. Kita nggak perlu mempromosikan channel kita dengan cara seperti itu. Dengan kita membuat konten yang baik, kita menaikkan personal branding, ciri khas kita memberikan ciri khas kita yang orang suka. Itu kita nggak perlu repot-repot, maka algoritma itu akan mempromosikan channel kita. Dan aku alhamdulillah hampir 15 apa 10 ini kus 15 atau aku nggak tepat tapi lebih daripada 10 ya, itu sudah direkomendasikan sama YouTube. Kalau aku saja bisa, kenapa kalian tidak? Kita sama-sama pemula. Mungkin yang nonton di sini lebih banyak subscribernya dari aku. Lebih banyak. Sampai kapan kita mau mengkondisikan sesuatu? Kita mendapatkan sesuatu yang murni, itu lebih nikmat. Ada salah satu bestiku, temanku, aku sampai menyarankan, kenapa kamu gak buat ini? Hai Besti, thank you, selalu support aku. Terus dia ikutin, dengan berat hati, dia merasa gak pede, tapi akhirnya dia ikutin. Dan dia mendapatkan jam tonton yang baik, jam tonton yang bagus, tanpa harus mengkondisikan orang untuk menontonnya. Enak kan? Enak loh kalau kita ditonton karena orang suka sama kita. Enak sekali rasanya. Tanpa kita harus capek-capek. Masa kita mau mendapatkan 10 jam tonton, kita harus menonton juga orang selama 10 jam? Buat apa? Tapi kalau orang menyukai kita tanpa harus kita minta, tahu channel kita udah bekerja dengan sendirinya. Algoritma bekerja untuk kita, mencarikan orang-orang yang akan menonton kita. Please, fokus di konten. Bangun personal brandingmu, bangun ciri khas channelmu, ciri khas dirimu, agar yang lain juga suka. Pasti ada. Kita lihat yang terkenal, yang sudah senior, mereka tadinya bukan apa-apa, tapi mereka bisa sekarang. Juga buat konten yang bermanfaat buat orang lain, bukan cuma sekedar kayak menghibur bermanfaat, tutorial bermanfaat. Jangan membuat konten yang membohongi, karena dosanya jariah, Cin. Ya. Maafkan bahasaku yang ekstrim itu, tapi itulah adanya. Jangan sampai kita para pemula, khususnya mama, sekali lagi hidup mama, bisa tersesat. Yang hitam akan tetap hitam, yang salah akan tetap salah. Nggak akan pernah jadi abu-abu apapun alasannya. Dan tidak akan pernah menjadi benar apapun alasannya. Yang salah tetap salah, yang hitam tetap hitam. Sekali lagi, tapi di sini aku mau bilang tapi semua adalah kembali ke kalian, kembali ke para moms dan teman-teman. Kalian mau pakai cara jalan yang mana? Monggo, silahkan. Aku nggak, jangan sampai lu awak terus, enggak, silahkan. Itu hak kalian.
kalian yang akan merasakan. Aku di sini hanya berusaha membagi pengalamanku, mengedukasi yang lain karena aku pun hampir tersesat. Aku berusaha untuk mau saja, yang mau memahaminya saja, agar kita tidak tersesat. Ayo, kita bangun channel kita. Kita harus bisa berpikir, konten apa yang membuat orang itu menarik melirik channel kita. Ayo, kita pasti bisa hidup emak-emak, walaupun dengan banyak keterbatasan ruang dan waktu. Kita tetap bisa dengan tidak menghalalkan segala cara. Oke? Sampai di sini videoku. Jika ada salah-salah kata, aku mohon maaf. And aku berharap apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat Mam dan teman-teman semua. Oke? And the most important is stay positive thinking, be strong, and enjoy our day. Bye-bye.